Aduh, mati lampu saudara-saudara. Kiai viral mati lampu. Mesake. Ya, mau mati lampu kita selawatan dulu ya. Hasbi, langsung murid, belum diselawati langsung murid. Alah, Kiai viral mati lampu. Oh my Gus minta mati lampu jeglek. GCI loh. Kiai viral lampunya jeglek. Yo ngalah, mesake rapat bayar listrik iki loh. Ya Allah. Hei, lampune hei. Jeglek-jeglek bae kepiye iki? Masa di sini-sini karo netizen iki lagu Kiai viral lampune mati. Hasbi Rabbi Jalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-zahirin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa aladhi wa dhurriyatihi syuhulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. على دين وعلى كل نية صالح ولقضاء القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini setelah sekian hari kita tidak berjumpa, malam hari ini kita semuanya kembali dapat melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa bersama Toko Cat Lancar. Terima kasih kepada semua sahabat lancar yang telah menjadi konsumen setia Toko Cat Lancar. Menginfokan sedikit, malam hari ini adalah kajian online kedua saya bersama Toko Cat Lancar. Dan acara malam ini disupport oleh PT Jotun Indonesia sebagai produsen cat merek Jotun. Yang lain mau nyponsori, kontak asistennya Gus Miftah. Dan nanti sebelum akhir acara akan ada kejutan hadiah giveaway 1 juta. Dan yang pasti cat gratis untuk 6 masjid. Bisa ngecat masjid lebih banyak. Pokoknya Toko Cat Lancar, urusan cat pasti lancar. Oke, kita ngaji. Malam hari ini saya tambahi kajiannya, kajian Wasiyatul Mustafa bersama Toko Cat Lancar dan belajar kisah hidup dari Mas Didi Kempot. Karena saya masih banyak jabrian tentang Mas Didi Kempot. Kalau 2 hari 3 hari yang lalu yang terpulang Mas Didi Kempot, yang sibuk saya melayani wartawan. Jadi semuanya beritanya ada Gus Miftah. Sebelum saya lanjutkan, saya minta hadiah Fatihah sekali untuk almarhum Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot, mudah-mudahan beliau kembali kepada Allah dengan jalan husnul khatimah. Beliau orang baik, kembali kepada yang maha baik, dan insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang baik. Untuk almarhum
Mas Didi Kempot atau Mas Didi Prasetyo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nanti kajiannya saya gabungkan, saya mix antara kajian Wasiatul Mustafa dengan kita berbicara kebaikan-kebaikan almarhum Mas Didi Kempot. Karena saya termasuk orang yang sangat kehilangan beliau. Saya orang yang sangat bersedih dengan meninggalnya Mas Didi Kempot. Dan saya kemarin sangat bersedih karena belum bisa melayat, karena posisi saya tidak di Jogja. Sampai Jakarta saya dikabari beliau sudah tidak ada dalam keadaan mendadak. Maka sekali lagi seluruh sobat ambiar dan santri ambiar, sobat ambiar plus santri ambiar plus sahabat lancar, ambil banget wih. Rasa cerewet, promosi ya, aku dibayari lah, aku orang bayar. Kan ya minimal gitu ke pulsa bro. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli billail walau kajal bisyatin fal musolli billail asanun nasi wajhan. Ya Ali duh Ali, sholli sholato siro billaili ing dalam waktu bengi. Walau kajal bisyatin lan senajan kaya ngepuh susu. Fal musolli mongko utawi wong kang salat billaili ing dalam waktu bengi iku asanu luwih bagus-baguse annasa menungso wajhan. Apa-apane wajhan wajahe. Wahai Ali, sholatlah kamu di malam hari walaupun cuma sebentar. Maka bagi siapa yang mau sholat di malam hari, itu dia akan mendapatkan wajah yang menyenangkan, sebaik-baiknya wajah di antara manusia. Iki solusi sing rumangsa rupa-rupamu elek kuwi ya toh, sing rupane pas-pasan. Senajan toh saya punya teori, orang itu kalau wajahnya jelek, insya Allah besok istrinya cantik. Belajar dari cerita dan kisahnya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya Nabi Adam itu yang wajahnya cakep, laki-lakinya cakep, istrinya jelek. Modar wis ganteng kowe ya toh. Sing rupane elek malah bojone ayu. Lah, mila awakmu ki sing rupa-rupane elek tak dongake muga-muga bojone remuk. Jadi, kalau kemudian kita merasa wajahnya jelek, buruk rupa, sederhana saja. Bagaimana cara kita membuat tampan? Caranya menurut Rasulullah wasiatnya kepada Sayyidina Ali adalah dengan sholat di waktu malam atau sholatul lail. Benar toh? Kowe bengi sholat, wudu sing sempurna, bangun jam 2 malam, sholat sama Allah. Maka coba kadang-kadang Anda lihat begini, kadang-kadang orang itu wajahnya pas-pasan ya. Wajahnya gak ganteng-ganteng amat, gak cantik-cantik amat ya. Tapi kok kadang-kadang kita melihatnya, dilihat itu menyenangkan itu loh, munawarah, berseri-seri. Ya kan, ada kan wajah seperti itu loh. Jadi wajahnya kata iya ganteng gitu loh. Yo ayu yo rai. Tapi dilihat itu menyenangkan, menenteramkan, menyejukkan. Ini yang barangkali istilah kerennya itu inner beauty. Apa? Inner beauty mergo ini dicat karo cat lancar yo. Inner beauty, muncul nampak menyenangkan itu. Itu kenapa? Itu ternyata karena satu biasanya dia menjaga wudhunya, kemudian yang kedua dia menjaga sholatnya, apalagi plus sholat malamnya. Saya sering ditanya, Gus Miftah, kalau saya tidak tidur, apakah saya boleh sholat tahajud? Kalau Anda tidak tidur, itu amalan yang bisa Anda lakukan bukan sholat tahajud, tapi qiyamul lail. Amalan qiyamul lail, ya prosesnya, amalannya sama dengan tahajud, tapi niatnya yang berbeda. Karena kalau tahajud itu wa minal laili fatahajjat, itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidak tidur, itu boleh untuk sholat malam itu, tapi namanya sholat qiyamul lail. Saya ulangi ya, qiyamul lail. Lah, salah satu keutamanya apa? Kata Rasulullah, walaupun Anda cuma sholat sebentar, sholat 2 rakaat saja, orang-orang seperti itu yang melakukan sholat di waktu malam hari atau dia tahajud atau apapun itu, ahsanun nas wajhan, adalah merupakan manusia yang wajahnya paling menyenangkan. Masya Allah. Jadi mbak-mbaknya hari ini yang tidak buat beli make up, tidak buat beli lipstick, tidak buat beli pupur, itu salah satu syaratnya gampang. Wudu sing tenanan, sholat sing apik, sing sempurna. Insya Allah wajah kita akan diceriakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ranti duit aku wajahnya nengkene loh. Begitu setelah repot toh, rupa-rupa mungkin wis ranti duit, wajahnya janus ranyen nengke. Cangkem memang betutut terus, malah kaya bol pitik sing arepe ngendok, wah serasik gitu.
Makanya kita buat hidup ini menyenangkan, sumeh, senyum, wajahnya berseri-seri. Jadi rakyat kayak emang susah gitu loh. Kayak ilmu Kanjeng Nabi itu, ilmu Kanjeng Nabi itu kalau susah beliau tidak tampak-tampakkan. Kalau senang ditampak-tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau beliau senang, wah itu diworok-worok ke ngalor ngidul. Tapi kalau susah diam. Jadi wajah ini. Maksud saya apa? Kalau kemudian kita susah itu jangan ditampak-tampakkan. Bahkan kalau bisa hidup dan mati kita itu jangan membuat orang lain susah. Ini yang kita harus belajar dari almarhum Mas Didi Kempot. Almarhum itu hidupnya membuat senang orang sampai muncul sobat ambiar, set boy, set girl, sekian juta orang tersenangkan, terbahagiakan dengan lagu-lagu beliau. Dan luar biasanya apa? Begitu beliau meninggal, tidak membuat susah siapapun. Insyaallah. Saya punya cita-cita yang sama, saya bisa meninggal kayak Mas Didi Kempot. Artinya apa? Tidak membuat susah orang lain. Kan kadang-kadang ada itu kan, orang itu kalau mati membuat susah orang lain. Wes uripe ra tau nyenengke wong, matine gawe susah wong. Kuwi lak cilaka kuadrat itu. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, bagaimana menurut Gus Miftah meninggalnya Mas Didi Kempot? Satu, saya sangat kehilangan. Dengan cara meninggal beliau seperti itu, saya meyakini beliau itu adalah orang baik. Ciri-ciri orang baik itu kalau meninggal tidak membuat repot. Saya begini ya, ini saya mau ngomong serius ya, kawan-kawan begini. Saya itu punya tiga teman dekat. Ini hari ini mereka telah berpulang semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya hampir sama dan cara meninggalnya sama, dadaan semua. Ya Allah. Dan semuanya pernah ke pondok, semuanya dekat dengan saya. Yang pertama, almarhum Bugi Yakso. Almarhum Bugi Yakso ini seorang seniman. Kalau Anda sering dengar lagu itu. Ono tangis kelayung-layung tangis wong atine bingung. Itu mohon maaf. Itu lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Bugi Yakso. Bulan Ramadan beliau masih buka puasa bersama di pondok bersama para anak-anak yatim. Ya kan? Kemudian sebelum lebaran saya masih ketemu beliau. Hamin 1 lebaran saya sama anak saya berangkat ngaji ke Taipei, Taiwan. Saya masih pamitan dengan beliau. Beliau tanya sama saya, beliau panggil saya Dimas. Dimas majeng tindak pundi? Saya mau ke Taiwan, Kang Mas. Saya ada acara ngaji di Taipei. Kapan pulang? Nanti insya Allah hari kedua saya udah pulang dari Taipei. Saya kangen sama Gus. Saya pengen badan saya kecil kayak Gus. Saya bilang, Kang Mas harus puasan Daud kayak saya. Puasan Daud kayak saya supaya badannya kecil. Oh iya Gus, segera pulang ya, nanti kita ketemu di Ujang. Oke Kang Mas. Nah, akhirnya saya lebaran. Beliau juga masih lebaran di Yogyakarta. Masya Allah, saya teringat almarhum Bugi Yakso ini. Paginya beliau sholat di masjid di Donoharjo sana, rumah beliau itu. Kok Donoharjo tuh, omongin itu lali malah aku. Beliau sholat id. Siangnya beliau masih silaturahmi. Tapi malam lebaran, menurut cerita istrinya, begitu saya datang ke rumah beliau itu kan sering guyon itu loh. Bahkan beliau waktu itu bilang sama istrinya, sama anak-anaknya, itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main ke rumah, ngawe-ngawe bapak. Dipikir keluarganya ini cuman guyon itu loh. Mas Bugi Yakso bilang begitu ya. Ini yang saya cerita istrinya. Itu loh, ada Eyang Jenderal Sudirman main di rumah. Eyang ngawe-ngawe bapak, ngajak bapak pergi. Istrinya bilang, bapaknya senangannya kok guyon wae toh gitu. Ya, paginya beliau masih sholat, siangnya masih silaturahmi, sorenya masih nerima tamu. Anaknya ini mau pulang ke Bogor kalau nggak salah, pamitan sama almarhum. Bapak saya pulang ke Bogor ya. Mas Bugi Yakso jawab, kamu nggak usah pamitan, bapak juga mau pergi jauh kok. Jawabannya seperti itu. Ya Allah. Setelah ngisa, keluarga beliau itu kan senang menyenangkan keluarganya. Wih, orang kaya awakmu senengannya nyenengke bojone wong. Menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nonton film. Saya lupa waktu judul filmnya apa, Transformer apa. Lah aku ora dong ngerti ngomong Ipin Upin kok. Transformer atau apa itu. Pulang dari nonton film jam 10 malam, beliau ingat betul istrinya cerita sama saya. Bu, aku pengen mangan rawon, Bu. Istrinya jawab, nggih Pak, kula masake. Dan wallah saya menjadi saksi betapa harmonisnya keluarganya Mas Bugi dengan istrinya. Istrinya ini nggak pernah matur, nggak bosok sama Mas Bugi Yakso. Ngomongnya halus, matur, nggih Pak, kula masake gitu. Akhirnya setengah 11
Mateng makanannya, Mas Bugiarso dahar. Sekitar jam itulah pokoknya dahar. Makan rawon banyak. Istrinya tanya, kok tumben toh Pak, daharnya kok kata banget, makannya kok banyak banget. Iya Ibu, rawonnya enak banget. Sopo ngerti ki aku makan rawon terakhir. Masuk kamar, baru masuk. Suara TV-nya besar, didodok sama istrinya, karena istrinya ingat Mas Bugiarso belum ngunjuk vitamin, belum minum vitamin. Didodok, begitu didodok nggak ada respon. Lah ini keluarga mulai panik, ada apa? Kemudian masuk memutar dari pintu yang satunya, karena kamarnya Mas Bugiarso itu ada 2 pintu kalau nggak salah waktu itu. Ada di atas kamarnya. Begitu masuk ternyata Mas Bugiarso sudah bersandar di depan pintu. Dibawa ke rumah sakit, beliau sudah tidak tertolong. Masya Allah. Orang baik. Dan Mas Bugiarso itu apa? Orangnya dermawan. Ya Allah. Makanya orang dermawan itu lebih hebat daripada orang alim tingkatannya. Lebih hebat daripada orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu yang mendapatkan pahala cuma dirinya sendiri tok. Karena dia ibadah, sujud, sholat, yang mendapat pahala dia tok. Tapi kalau orang dermawan, subhanallah, yang mendapatkan kebaikannya adalah orang lain. Semuanya mendapatkan kebaikan dari orang dermawan. Satu Mas Bugiarso. Saya doakan beliau husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Saya kangen dengan Mas Bugiarso. Beliau orang luar biasa. Beliau selalu support saya ya. Kebaikan beliau luar biasa. Kemudian yang kedua siapa? Ini juga seperti itu. Sangat dekat dengan saya. Dan ini kebetulan Duku juga kenal dengan Mas Bugiarso yang kenalin saya. Siapa? Almarhum Ki Entus Susmono. Dalang fenomenal, legenda dalang dunia. Tidak ada Indonesia. Beliau pernah tampil di Eropa. Beliau pernah tampil di Belanda. Beliau pernah tampil di Jerman. Betapa dekatnya saya dengan beliau. Beliau setiap sebulan sekali ngaji ke pondok. Ngaji sama saya kitab hikam. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, sehari sebelumnya telepon saya. Hari itu beliau masih ngisi pengajian dengan menggunakan wayang santri. Karena ciri khas beliau wayang santri itu. Wayang santri itu produknya beliau. Wayangan. Habis asar, beliau masih dahar. Begitu mau pindah ke tempat pengajian lain, beliau merasa tidak enak badan. Mutah-mutah, masuk ke rumah sakit. Istrinya telepon saya, Gus Miftah, Mas Entus dengan doakan. Kenapa Mbak? Beliau sakit, masuk rumah sakit barusan. Anaknya Mas Haryo waktu itu ketika saya mau berangkat ke Salatiga WA. Beberapa saat kemudian, Abah, mohon doanya, Mas Abah Entus sudah tidak ada. Mendadak. Dan beliau, subhanallah, orang dermawan. Mas Entus itu kalau tanggapan wayang dibayar ratusan juta. Itu orang teman-teman beliau dalang, sinden, pelawak yang nonton semuanya dikasih uang sama beliau, dibagi-bagi. Jadi saya menjadi saksi betul almarhum Ki Entus. Beliau itu kalau wayangan ditanggap ratusan juta, yang dibawa pulang ke rumah itu nggak sampai 50 juta. Uangnya di mana? Dibagi-bagikan kepada kawan-kawannya. Orang yang sangat dermawan. Wallah, saya menjadi saksi. Saya sering membawakan uangnya almarhum Ki Entus Susmono. Setiap kali ada orang, Gus tolong itu dikasih. Wallah. Dan hari ini kembali saya kehilangan teman dekat saya. Siapa? Mas Didi Kempot, Mas Didi Prasetyo. Masya Allah. Bagaimana kemudian beliau itu orang yang sangat sederhana. Saya terakhir beliau 2 kali ngaji ke pondok. Barangkali Anda bisa lihat di YouTube itu. Beliau itu ketika datang ke pondok, jamaah buahnya ribuan seperti itu. Cuman di depan rumah, beliau bilang sama santri saya minta kopi, saya minta teh gitu. Itu yang melayani jamaah kita panitia pengajian namanya Pak Wiratno. Itu yang buatin kopi. Beliau duduk kelekaran di depan itu loh, di tikar itu loh. Melayani orang-orang minta foto, ya Allah. Melayani orang minta foto. Mas almarhum masih di Kempot. Akhirnya beliau manggung di sini sama saya ngaji di pondok di depan masjid ini. Ketika kemudian waktu itu pemberitaan saya dengan Mas Didi Corbuzier sangat-sangat kencang, beliau telepon saya. Sebulan sebelum beliau viral kembali ini ya. Beliau udah orang terkenal dari dulu. Tapi yang namanya orang kerja itu kan kadang-kadang ngadain, ada agak turun macam-macam. Beliau telepon saya, Gus Miftah. Nggih Kang Mas, saya manggil beliau Kang Mas. Kang Mas, tumbuk kula didongake melu-melu viral kaya jenengan supaya saya banyak tanggapan. Nggih Kang Mas, jenengan kula dongake muga-muga jenengan kondang, bahkan luwih kondang daripada saya, luwih hebat daripada saya. Nggih Gus gitu. Dan sebulan kemudian sampai hari ini yang Anda lihat begitu luar biasa. Maka begitu manggung di Ponorogo beliau bilang, terima kasih ya Gus kemarin mendoakan saya.
Walaupun saya yakin itu doa semua orang yang akhirnya membuat beliau seperti itu. Dan yang luar biasa, begitu hidup beliau berubah, ratusan tanggapan dengan sekian banyak waktu yang beliau habiskan untuk menghibur orang. Beliau tidak sombong, beliau tidak berubah, hidupnya tetap sederhana, beliau humble. Subhanallah, ini orang-orang yang luar biasa. Dan meninggalnya sama-sama kita tahu. Saya di chat sama Mbak Ian, istri beliau. Sahur itu masih membangunkan saya, Gus. Dia tangi, anak-anak diajak sahur, lendo ayo sahur. Dan kalimat itu masih diingat betul sama istrinya. Ternyata pagi hari itu beliau sesak nafas, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah dalam pelukan Mbak Ian ini karena beliau sudah tidak sadar diri. Di rumah sakit 15 menit beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah lebih menyayangi Masih di Kempot. Masya Allah. Setiap kali saya ditanya sama wartawan, pernah nggak Masih di Kempot itu mengeluh sama Gus Miftah atas sakitnya? Wallah, beliau itu nggak pernah sambat tentang sakitnya. Beliau tidak pernah mengeluhkan sakitnya. Padahal kata Mbak Ian sudah 2 tahun terakhir ini beliau itu sesak nafas. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ketika saya meyakini kenapa Masih di Kempot tidak pernah mau mengeluh. Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Beliau tidak pernah mau menyusahkan orang lain. Kadang-kadang beliau menerima job itu karena tidak enak membuat kecewa orang lain. Masya Allah. Sebenarnya beliau tahu bahwa beliau itu capek, lelah. Tapi karena beliau tidak berani mengecewakan orang lain, akhirnya job-job itu diterima. Kayak nggak kenal lelah. Dan bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh almarhum, sama-sama kita tahu. Donasi di Kompas TV. Berapa kemudian ketika beliau menggalang donasi, uang yang dihasilkan. Masya Allah, 7,3 miliar dalam hanya waktu sekian jam. Lah Miftah ora iso kaya ngono. Wong kowe nonton aku mau gratisan kok, iso mau tuku kuotae pas-pasan kok. Arepe miliaran itu. Masih di Kempot bisa memberikan donasi 7,3 miliar. Itu yang hanya di Kompas TV, belum di tempat-tempat lain, belum di acara-acara lain. Kalau Allah memanggil dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, kematian yang tidak menyusahkan, kematian yang tidak merepotkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat dermawan, beliau adalah orang yang sangat-sangat baik. Beliau membangun masjid untuk istrinya, tanda cinta untuk istrinya. Maka hari ini kemudian kalau ada orang mempertanyakan agama Masih di Kempot, apalagi ada orang yang nyebar hoak, ada foto di dalam peti, menggunakan jas, menggunakan dasi disebar. Katanya itu almarhum Didi Kempot. Naudzubillah min dzalik. Saya sampaikan malam hari ini, tolong yang nyebar foto itu Anda tobat, itu hoak. Masih di Kempot dari rumah sakit dibawa pulang. Begitu nyampe rumah, beliau disolatkan, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, sampai pemakamannya, kain kafannya, semuanya menggunakan syariat Islam. Maka ini saya marah kepada yang membuat hoak itu. Kenapa Anda membuat hoak? Orang sudah mati masih kamu fitnah. Itu bukan jenazahnya Masih di Kempot yang menggunakan dasi, yang menggunakan baju di dalam peti. Sekali lagi, ini orang-orang yang masih cerewet saja. Saya jawab, itu bukan jenazah almarhum. Beliau dikafani secara muslim, secara Islam, disolatkan secara Islam, didoakan secara Islam, dan dikuburkan secara Islam. Jangan lagi diperdebatkan. Bahkan hari ini saya malu. Saya tadi sudah minta izin sama istrinya. Mbak, mohon maaf. Ini kan ada orang mengatakan Masih di Kempot itu mu'alaf dari tahun 1997. Saya bilang. Kayak kemarin podcastan saya sama Mas Didi Corbuzier juga di YouTube hari ini yang tayang. Saya bilang mu'alaf dari 1997. Istrinya Mbak Ian tadi bilang sama saya, sebenarnya Gus, Papa itu Islam dari lahir. Beliau sudah menjadi seorang Muslim dari lahir. Ya Allah. Maka kebaikan-kebaikan beliau ini yang perlu kita contoh. Manggung sama saya terakhir kali di Kendal, di tempatnya Mbah Din. Mbah Din ketika resepsinya Gus Alamuddin. Saya masih satu panggung sekitar 1-2 bulan yang lalu lah. 2 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan. Masih Kempot bilang sama saya berbisik, "Api ya Gus ya. Sobat Ambyar versus santri Ambyar. Doakan ya Gus, secepatnya saya akan main ke pondok lagi, mau ngaji sama Gus Miftah lagi. Saya besok pengen umroh bareng Gus Miftah."
Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Allah lebih sayang kepada Mas Didi Kempot. Jadi kawan-kawan ya, please lah. Soal agama Mas Didi Kempot ini tolong anda jangan fitnah beliau. Tolong jangan fitnah Mas Didi Kempot. Beliau orang baik. Beliau orang baik. Udahlah, kita doakan saja, kita doakan saja. Nggak semua orang mempunyai potensi seperti Mas Didi Kempot. Tapi kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Beliau membahagiakan sekian banyak orang. Dan beliau orang dermawan. Kehidupan beliau ketika jadi orang sukses tidak berubah. Sayang kepada anak dan istrinya. Setiap kali dia minta tolong sama krunya, minta diambilkan air mineral, begitu diambil dibukakan, Mas Didi Kempot pasti mengucapkan terima kasih ya. Itu sederhana loh. Sederhana banget, sangat-sangat sederhana. Maka kawan-kawan, kita yang cepat atau lambat akan menyusul kepergian Mas Didi Kempot. Akan menyusul beliau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kajian Wasiatul Mustafa malam hari ini. Kita jaga sholatnya. Kita jaga sholatnya. Sekian banyak orang yang meninggal dunia hari ini minta sama Allah supaya dikembalikan di dunia. Untuk apa? Untuk kembali bersujud. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada. Maka Ramadan ini jangan kemudian kita sia-siakan. Jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Aku lah nganti wani ninggal sholatmu. Pertanyaanmu, gajimu ki piro? Kowe iki dibayar piro kok wani ninggal sholatmu? Please deh, rungokno kupingmu. Wih, sing derek ngaji sama Abah, mbok Alkindilia, mbok sahabat Gus Miftah, mbok pengajian Gus Miftah. Please anak-anakku, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Tambahi dengan sholat malamnya. Karena orang-orang yang sholat malam ini insya Allah wajahnya akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mila ku rupa-rupa merada elek, ya santai wae, wudu sholat, insya Allah. Kamu kalau wajahnya jelek jangan takut untuk mencintai. Orang yang wajahnya jelek itu jangan takut untuk mencintai, karena yang seharusnya takut itu adalah yang kamu cintai. Ya gitu ya. Jam 10 saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dulu. Alhamdulillah di Facebook 4.000 ini Pak Faiz. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Saya masuk ke pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Alex Maman. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya minta waktu 5 menit. Saya mengundang juraganya toko Cak Tanjar. Tapi kok belum masuk, Pak Faiz? Belum ada ya. Oke. Gitu ya. Tukar menukar hukum uang baru, hukumnya apa? Kalau kamu niatnya beli, itu nggak boleh ya. Itu riba ya, uang sama uang kok soalnya itu. Tapi kalau kamu sekedar nukar, kemudian ngasih jasa, itu barangkali masih bisa dong. Tapi kalau saya meyakini masih riba sih itu. Sebenarnya kan bagi uang lebaran tuh nggak harus uang baru ya. Ya sudah lah, uang lama ya nggak apa-apa dibagi, nggak harus baru kok. Daripada kemudian ada cara tukar menukar seperti itu yang berpotensi riba ya, mendingan nggak usah. Uang lama juga nggak apa-apa. Kalau saya disuruh milih uang 2.000 baru sama uang 100.000 lama, ya saya pilih uang 100.000 lama lah. Untuk apa baru mau ya? Jangan kemudian Anda pengen viral hari ini yang aneh-aneh. Naudzubillah min dzalik. Hari ini saya terpaksa posting orang yang menghina Siti Aisyah. Akhirnya ditangkap sama polisi. Gorontalo. Kurang ajar kok. Ngeprank isi sampah, ngeprank isine duit 1 miliar, ngono apa ngeprank isine cat toko lancar, ngono apik. Belum. Gus, di tempat saya terawih diberi jarak 1,5 meter, enggak apa-apa. Menghindari corona supaya selamat. Kan ditempati setan. Wah, setan mbahmu, Ramadan kok ono setan. Masuk, betul lancar. Oke. Minta waktunya 5 menit. Nah, ini yang punya juragan cat mau datang. Halo, saudara Oti. Malam, Gus. Malam, yang bilang pagi siapa? Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Oti? Sehat. Alhamdulillah, gini kita kali kedua ya. Live bareng. Ya. Luar biasa. Pak Oti, ini kan kita kali kedua ya. Dengar-dengar toko cat lancar punya hadiah umroh untuk customer. Mbok cerita Pak Oti. Ya, Gus. Jadi kita bersyukur sekali. Sebelumnya saya sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Ya. Semoga
Tuhan memberikan kekuatan dan kelancaran. Amin. Puasanya menjadi berkah buat kita semua. Amin. Ini yang teman-teman Facebook saya sambungkan ke Instagram ya. Lihat sebentar. Gimana Pak Adi? Oh iya. Kan gini Pak Adi, ini program umrohnya gimana itu? Jadi di toko cat lancar itu Gus, jadi mulai dari bulan Februari itu setiap pembelian barang apapun itu mendapat kesempatan untuk menang 2 paket umroh spesial, itu 2 kali Jumatan dan 12 hari. Nah itu sudah akan diundi Gus, akan diundi nanti harusnya kan kalau tidak ada pandemi corona, sebenarnya ini kan kita lagi expo di CCM seperti biasanya yang tahun lalu itu loh Gus. Tapi karena ini ada suasana seperti ini, jadi kita nggak bisa sebenarnya. Jadi promonya ini akan diundi berhenti tanggal 10 Mei ini Gus. 10 Mei diundi ya, maka yang belum belanja segera belanja. Diundinya tanggal 15 Gus. Oh 15 ya? Oke. Ya, diundinya tanggal 15. Mantap, Jos. Ya. Saya lihat kok toko cat lancar selalu punya kegiatan untuk berbagi manfaat terus ya Pak Adi. Ya Gus. Ya. Rencana ada program apa lagi ini? Ini Gus, jadi kita sebelumnya terima kasih kepada PT Jotun Indonesia yang juga selalu support kita, dan malam hari ini PT Jotun Indonesia bekerja sama dengan toko cat lancar memberikan 30 pil Gus, 30 pil untuk masjid-masjid. Saya sudah dapat 2 masjid, malam hari tinggal 4 masjid lagi. Oh ya, tinggal 4 masjid Gus. Itu berarti ada 4 masjid lagi yang semuanya aturan mainnya ada di Instagram kita di toko cat lancar_id. Semua yang ikut acara pada malam hari ini bisa langsung lihat acaranya sampai tadi udah hampir 80 masjid yang daftar Gus. Oh, alhamdulillah. Ya. Ya. Mudah-mudahan jadi berkah Gus. Mudah-mudahan berkah. Semoga program toko cat lancar ini. Gus. Kenapa Mas? Cat Jotun itu cat yang dipakai buat ngecat masjidnya di pondok pesantren itu Gus Miftah. Nah, insya Allah besok dicat lagi ya Pak ya. Oh ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan toko cat lancar semakin berkah. Amin. Ya, amin. Pak Adi, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Gus, terima kasih buat Gus Miftah yang udah mau memberikan tausiah online buat kita semua, buat sahabat lancar. Dan secara khusus malam ini saya minta Gus Miftah untuk bisa mendoakan semua sahabat lancar, semua keluarga besar lancar grup, teman-teman Jotun dan semua yang ada di followers ini supaya kita semua bisa tetap sehat. Amin. Dari virus corona. Amin. Kita semua bisa terus beraktivitas Gus. Amin. Terima kasih Pak Odi. Saya doakan semuanya sehat. Mudah-mudahan toko cat lancar semakin lancar. Amin. Amin. Toko cat lancar, urusan cat pasti lancar. Terima kasih Pak Odi. Mantap nuwun. Ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan. Oke. Masuk kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Ya, iklannya selesai. Oke ya. Gus, Masjid Al-Hikmah butuh cat, Gus. Kamu langsung japri Mbak Eva Andriani kepada asistennya Gus Miftah, santrinya Gus Miftah, Mas Andri. Nomornya ada di bio Instagram. Ya, di bio Instagram. Ini juga sama, Gus, saya masih jadi TKI. Apa bisa saya ngajuin buat masjid saya di Klaten, Gus? Nanti langsung japri Mas Andri saja. Nanti kalau yang memang banyak, nanti kita survei yang paling membutuhkan yang mana. Begitu Pak Faiz ya. Gus, kalau kejadian nanti subuh nggak terjadi, berarti hadisnya itu kurang sahih ya? Bukan kurang sahih, kan tahunnya tidak disebutkan. Itu loh, kan kita antisipasi karena tahunnya itu tidak disebutkan. Cuman kalau terjadi 15 Ramadan pada hari Jumat seperti ini, gak ada tahun. Kamu jangan nyalakan hadis, kan? Tahunnya tidak disebutkan. Sama halnya orang yang bilang dukun macam-macam itu gak ada tahun. Gak ada tahun, maka jangan nakut-nakuti. Kalau saya masih optimis, insya Allah akan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dunia belum akan selesai pada tanggal 15 Ramadan. Kalau toh harus selesai, kita berdoa semoga semuanya kita diakui sebagai umatnya Allah, hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Semuanya mati dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Oke ya. Tolong yang ini cacat, nanti segera japri di Mas Andri. Nanti akan kita pilih yang paling memungkinkan. Artinya yang paling butuh. Nanti kita seleksi. Oke ya.
Oke. Masih ada waktu 8 menit. Ini cangkemnya bosok iki. Apa seneng lah tahun-tahun ini. Saya kermania sepenuhnya. Gus, apakah di bulan Ramadan boleh tidur sampai maghrib? Oleh. Ora tangi meneh, ora apa-apa. Iki poso sing dipikir mung turu tok itu. Apakah bulan Ramadan boleh tidur sampai maghrib? Boleh, enggak apa-apa. Kowe ora tangi neh ya ora apa-apa. Ya, sekali lagi chatnya khusus buat masjid, tidak untuk rumah. Untuk masjid. Untuk masjid Pak Faiz ya. Bukan untuk rumah. Gus, bagaimana tentang meteor yang akan menabrak bumi pada pertengahan Ramadan? Enten ono sesuk. Wis dijawab kan mau takon ke wae. Aduh, mati lampu saudara-saudara. Kiai viral mati lampu. Mesake iki. Ya, mau mati lampu kita selawatan dulu ya. Hasbi, langsung murid, belum diselawati langsung murid. Alah, Kiai viral mati lampu. Oh my Gus minta mati lampu jeglek. JCI loh. Kiai viral lampunya jeglek. Yo ngalah, masa kira kuat bayar listrik ini loh. Ya Allah. Hei, lampunya hei. Jeglek baik kepiye iki? Masa di sini karo netizen iki lagu Kiai viral lampunya mati. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Aku dinyak lo baji kira. Orang bayar listrik ya bah ya. Mantane. Ya mati lampu. Hei. Liane dipatani dhisik men ora jeglek. Wah iki live paling error iki. Urusan bersama toko cat lancar, ngajinya catnya lancar, ngajinya nggak lancar, mergo mati lampu. Oh alah listrike. Kok jadinya Mbak Marisa Kenzi kok malah acip-acip kuih lampu nih. Aduh. Sakke. Wes saya ingin lo ya. Wes lampu mati ya bingung apa mana sedih pateni nyawamu. Ayo. Sabar pati kemungkinan 5 menit tau santai wae. Toko cat lancar, ah. Muga ndang angsa karo sponsor bah. Koyatul ifadah. Amin. Lampu diskonan nggih bah matane. Aduh, ini viral nih. Live lampunya mati menjijikkan Jan. Halah, Gusti Allah. Langsung kemeringat aku dibully netizen aku. Ketahuan listriknya subsidi orang, ngawur wae. Enggak, ini kan karena banyak pakai toh untuk santri, untuk masjid, untuk macam-macam. Jadi kadang-kadang jeglek. Wih, rasa cerewet, bayar-bayarin listrik kok malah mau. Patani ini. Jangan memalukan saudara-saudara. Ini tanda-tanda toko cat lancar harus nambahin saudara-saudara. Gus, besok pagi kalau baca apa terdengar suara gemuruh. Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Saya ulangi. Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Bah, niku listriknya keberatan beban katanya Mas Udin. Berat bebannya kayak urip mulai. Tapi Afid ya, sebetulnya sekali-kali kita pengajian live nggak ono lampu api ya los rarewel kok ya. Modar apa wis. Ya Allah, masake ngene Gus Miftah lampune mati. Kejeglek. Aduh. Memalukan.